Kita berlanjut dengan topik yang sama mengenai operasi tangkap tangan pejabat Basarnas. Saya mau bertanya kepada Pak Jenderal Tatang. Ini Panglima TNI sudah menyampaikan bahwa Puspom sudah menetapkan Pak Henry sebagai tersangka dan akan segera ditahan. Nah, apakah ini berarti bahwa perintah undang-undang dalam hal terbentuknya penyidikan koneksitas dan nanti akan bermuara pada peradilan koneksitas masih ada harapan atau seperti apa? Ya begini ya, kalau memang pemerintah itu betul-betul ya bahwa pemerintah akan memberantas korupsi, itu saya sangat setuju. Siapapun juga, ya toh? Siapapun juga, tidak mengenal siapapun juga, harus seperti di negara orang, ya toh? Kalau nggak salah di negara di Afrika itu anaknya presiden karena korupsi masukin penjara, ya. Saya kira untuk di sini tidak ya. Kalau tadi penetapan dari Panglima TNI bahwa Pak Marskal itu tadi tersangka, saya belum ini ya, belum baca ya. Saya belum baca beritanya. Di Kompas ID tadi sudah ada beritanya, ya. Panglima TNI menyatakan bahwa Puspom sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan akan segera ditahan. Ya. Tapi mungkin ini pun juga Puspom TNI akan bersama-sama dengan penyidik KPK mestinya untuk mendalami kasus ini. Ya, atau kan tidak bisa serta-merta dalam waktu yang sangat singkat ya toh untuk menahan. Karena saya katakan dia itu tidak ditangkap tangan, hanya anak buahnya yang tertangkap ya toh. Yang saya anehnya sekali, dalam 1 kali 24 jam itu seorang bintang 3 aktif udah ditetapkan jadi tersangka. Ya. Nah, di mana mohon maaf nih, di mana yang jelas-jelas Mahfud MD mengatakan bahwa adanya tindak korupsi dana 349 triliun termasuk BTS yang korupsi 8,3 triliun dengan orang-orangnya adalah petinggi dari PDIP dan petinggi dari Gerindra, jelas-jelas seorang Menko Polhukam. Tapi sampai dengan sekarang ya, nggak ada kelanjutannya. Ya. Terus ya kita juga menunggu sikap tegas dari Pak Mahfud mengenai kira-kira kejadian ini apakah memang Pak Mahfud mendorong untuk dibentuk penyidik koneksitas karena itu dibawa kendali dia kan sebagai Menko Polhukam atau seperti apa? Nah, saya menangkap pesan dari Pak Jenderal tadi, berarti kita masih berharap ada penyidikan koneksitas. Ya, harus satu suara, saya kira. Kalau misalnya Puspom sudah menetapkan Marskal Henry sebagai tersangka, ya, tanpa melalui penyidikan koneksitas, itu kan nanti bisa blunder di pengadilan, bisa dieksepsi bahwa penyidikannya menyimpang dari undang-undang. Kira-kira seperti apa? Ya makanya sekarang udah dijadikan tersangka, maka yang bersangkutan ditahan. Ya kan? Akan segera ditahan. Iya. Udah jadi tersangka ya ditahan. Ya. Ya toh? Akan segera ditahan, tapi sudah tersangka. Iya, udah tersangka, harusnya ditahan. Ya toh? Apakah nanti akan disidang di peradilan militer atau di peradilan umum? Nah, itu mereka itu yang menentukan. Menurut sorry, saya potong ya. Menurut saya, dengan Puspom sudah menetapkan si Marskal Madya Henry ini menjadi tersangka, harusnya udah nggak masalah. Tinggal koordinasi sama KPK, ya. Terus bagaimana peradilannya yang baik, penyidikannya yang baik, yang benar sesuai dengan undang-undang. Karena kalau ini kita persoalkan lagi, takut misalnya hanya Puspom yang jalan sendiri entar di eksepsi. Saya kira nggak seperti itulah ya, mudah-mudahan gitu. Ya, mereka karena sama-sama tersangka, kecuali
kalau di Puspom sendiri nggak menetapkan dia sebagai tersangka. Ya, Marskal ini nggak jadi tersangka. Sebenarnya KPK sudah tersangka. Nah, ini baru timbul. Tapi ini justru ini masalah besar. Ini terjadi anomali di mana dua institusi penegak hukum berebut atau jangan-jangan ada yang tadi saya bilang ego ini bahwa saya anehnya perebutan ini justru datang dari institusinya. Harusnya kalau anggota TNI yang terlibat dan ada terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam proses penyelidikan, TNI kan bisa saja bentuk satu tim hukum, lakukan upaya hukum. Itu kan lebih cantik, ya. Misalnya mengajukan pra peradilan. Kita ikuti di media setelah Kepala Basarnas ini menghadap Puspom, maka beberapa jam kemudian Puspom rombongan mendatangi KPK. Mekanisme rombongan Puspom masuk ke KPK itu tidak dikenal di dalam hukum acara. Nah, apakah itu bagian dari semacam tekanan kepada KPK? Menurut saya tekanan. Sehingga pada saat yang sama KPK harus menyatakan bahwa kami kilaf. Ya, silakan Bang Alfons. Ini cuma prosedural yang kita persoalkan. Tidak ada kesulitan dalam segi penyidikan. Kenapa? Misalnya KPK sudah tanya jawab bagaimana dan sebagainya. Sekarang berita acara tinggal dirubah. Penyidik satu tim baru ikuti copy paste berita acara tersebut, karena ini kan siapa yang terima duit, siapa yang kasih berapa dan sebagainya. Karena yang kita khawatirkan di eksepsi nanti, ini kenapa dari berita acaranya KPK bukan Puspom punya. Copy paste aja. Sekarang bikin yang baru, itu jadi tim koneksitas, SK kan baru, copy paste, dan itu yang akan jadi dasar tuntutan nanti di persidangan. Toh tidak ada orang yang persoalkan, masih ada 20 hari kan kalau orang ditahan. Ya, terus ini Bang, ini juga ada persoalan hukum. Kalau itu sprint lidiknya satu paket, terus surat perintah penyidikannya satu paket dengan yang sipil, maka ketika yang bersangkutan dibatalkan status tersangkanya, lah bagaimana status, kan itu kalau satu paket dalam satu surat perintah penyidikan, lalu ada yang dibatalkan status tersangkanya, terus bagaimana mereka yang sudah ditahan itu? Setahu saya sampai sekarang belum ada pernyataan ya atau keterangan resmi nih dari pimpinan KPK bahwa status tersangkanya dibatalkan. Ya, cuma diserahkan kepada Puspom. Nah, demikian juga dari Puspom juga tidak ada bilang menyatakan membatalkan. Pernyataan resmi status tersangka dibatalkan. Resmi. Mereka sempat pulang tuh kemarin. Iya, resmi. Nah, terus pembatalannya berupa apa? Apakah berupa surat? Surat pasti. Harusnya surat. kan yang membatalkan adalah KPK. KPK batalkan. Ya, kalau dia yang tetapkan suratnya itu dia yang dibatalkan. Kalau waktu datang ke KPK, kan dia udah jadi tersangka. Tapi dengan adanya dari rombongan TNI datang ke situ, ya toh, permohonan maaf, ya toh, dari pihak TNI akan mengatakan KPK udah menetapkan sebagai tersangka, TNI belum menetapkan sebagai tersangka. Iya kan, ada pernyataan begitu. Dia bawa pulang. Nah, makanya saya menyambut apa yang Bang Petrus katakan tadi. Katanya KPK sudah membatalkan status tersangkanya Sudah. Henry. Nah, kalau sudah dibatalkan, KPK kan kayak anak kecil jadinya kalau begini. Dia berani menetapkan tersangka, dia harus berani mempertanggungjawabkan, bukan membatalkan. Ya, ini kalau dia dibawa tekanan, dia ngadu dong sama presiden. Ya, betul. Nah, ini sejarah dalam sejarah berdirinya KPK. Baru kali ini KPK secara terbuka menyatakan kami kilaf. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, apakah status tersangka yang bersangkutan dibatalkan oleh KPK atau begitu saja? Atau dianggap batal dengan sendirinya, padahal KPK belum mengeluarkan. Kalau nggak salah yang satu kali 24 jam itu baru kemarin dilepas. Kalau menurut saya ini saat yang tepat bagaimana para penyidik baik di KPK, di polisi, jaksa mengkaji ulang ya teori-teori hukum tentang lex specialis, kemudian lex posteriori, derogat legi, priori dan sebagainya. Karena mana yang lex spesialis, mana yang undang-undang terkini membatalkan terdahulu dan sebagainya.
Ini penting sekali karena dalam banyak soal sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang peraturan yang semakin kesini makin banyak, ini bisa salah tafsir. Dan karena kurangnya mereka mendalami dan memahami ini ataupun malas baca, main gebrak saja, pikir kalau KPK sudah tersangka beres. Tidak mungkin ada orang bisa menang di perkara. Udah jadi ada lagi serupa itu. Nah ini kali minta maaf, konyol kan? Itu. Karena itu saatnya lah KPK direposisi tupoksinya. Yang tadinya dia mengedepankan penindakan untuk cari panggung, ya. Pencegahan bagus, ya. Tapi kelihatannya pencegahan nggak terlalu populer. Jadi dia mulai penindakan lagi. Mendingan dia KPK ini sebaiknya memang direposisi tupoksinya pencegahan dan supervisi. Penindakan serahkan kepada institusi yang berwenang. Kalau sipil dengan kepolisian, kalau militer serahkan sama dan Puspom. Tapi diawasi oleh KPK, disupervisi KPK. Itu baru cantik. Pencegahan sebenarnya nggak ada kesulitan KPK karena apa? Dia itu diberikan kewenangan boleh menyadap kok. Nguping aja semua pejabat penyelenggara negara yang tiba-tiba kaya, yang mengelola anggaran, nguping dia tiap hari. KPK ini dikudeta, barang tangkapan ada dalam tangan dia, tapi serta-merta diambil. Sementara dia punya kewenangan, bahkan untuk menuju kepada koneksitas itu di bawah koordinasi dia. Iya, minta maaf pula. Dia minta maaf pula. Harusnya kan dia ayo ajukan timnya untuk keberatan, dan kalau sikap kami tetap mempertahankan ya silakan ke pra-peradilan. Nah, itu yang ini cantik. kan juga menarik karena belakangan ada statement dari salah satu pimpinan KPK, saya lupa Pak Alex Marwata atau Pak Gufron, menyatakan bahwa dalam gelar perkara tidak ada keberatan dari pihak Puspom. Nah, gelar perkara ini apakah dilakukan setelah ada OTT? Ya kan berarti pada saat mau menentukan status orang-orang yang ditangkap termasuk yang belum ditangkap. Kalau gelar perkara dilakukan dalam rangka penetapan tersangka. Tahap penyelidikan mau dikerjakan itu juga gelar. Jadi begitu mulai terkumpul informasi, alat bukti dan sebagainya, terus mereka gelar. Ini kira-kira perkaranya apa dan siapa kira-kira sudah ada di sana. Jadi kalau ada Puspom sana berarti ada koordinasi. Cuma kayak apa bentuk koordinasinya? Kok tiba-tiba akhirnya ada keberatan serupa ini kan? Ya kalau ada koordinasi nggak mungkin ya dari Puspom itu turun rame-rame ya ke KPK. Betul. Karena mereka merasa dikesampingkan. Tapi kan tidak mungkin juga masa selevel pimpinan KPK berbohong kepada publik. Walaupun merasa dikesampingkan kan ada mekanismenya tuh. Ya. Nah, betul, harusnya ada mekanisme yang lebih cantik. Tapi sekarang ini Puspom, terutama TNI ya, Puspom TNI ini ingin menunjukkan juga, kau jangan sembarangan sama saya, gitu. Ya. Nah KPK udah ketakutan setengah mati sampai minta maaf, walaupun belum dikaji benar. Atau mungkin saja yang koordinasi itu ada gelar bersama, jangan-jangan cuma omong saja gelar, padahal tidak dilibatkan. Karena kalau yang kita ikuti di media, pada saat dilakukan OTT itu, Ketua KPK tidak di Jakarta, kalau tidak salah sedang di Manado. Nah, apakah ini kan menurut saya agenda KPK yang sangat penting dan pasti diketahui oleh pimpinan. Nah, harusnya kan pimpinan KPK, terutama ketua, sudah bisa memprediksi bahwa menetapkan seorang TNI aktif dengan pangkat bintang 3 bisa menimbulkan gejolak antar institusi, sehingga harusnya kan pimpinan memberikan atensi. Ya, apapun yang terjadi, yang prinsip persamaan di depan hukum kan dipegang teguh di sana. Apapun yang terjadi, KPK ini kan kolektif kolegial. Ya, komisioner itu harus bertanggung jawab. Bisa aja ketua KPK nggak tahu karena kesibukannya, nggak mungkin setiap detail dilaporkan. Ya, dia nggak tahu. Tapi yang lain tahu, dan walaupun dia nggak tahu, dia harus bertanggung jawab tetap. Apa betul begitu? Nggak bisa dia berdalih karena nggak tahu. Di dalam hal pelaksanaan tugas serupa ini, mereka ada skala prioritas. Apabila ini berkaitan dengan instansi negara juga, dan ini ada aparat taruhlah aktif dan sebagainya, ketua KPK harus dikasih tahu. Jadi kalau ketua KPK yang dia tidak tahu, ini pimpinan yang kalau istilah dulu, Pangkodur, Panglima komando dalam kamar dan tidur-tiduran. Karena dia harus tahu kontrol. Dia boleh bilang nggak tahu. Kita rakyat aja. Kalau undang-undang sudah diundangkan,
Ya. Rakyat jelata yang nggak ngerti apa baca pun nggak wajib tahu. Nah, problemnya nanti begini. Apalagi ini pimpinan KPK. Hasil penyidikan nanti mau dibawa ke peradilan mana? Nah itu dia. Karena di dalam undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi tegas bahwa pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk di setiap pengadilan negeri itu adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Apakah tentara mau bawa ini ke pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta Pusat atau dia adili di internal mereka? Itu juga nanti jadi perdebatan seru. Saya kira ini memang tidak sekedar soal polemik ke peradilan mana akan dibawa perkara ini, tetapi juga bisa menimbulkan semacam diskriminasi, karena kalau diadili oleh pengadilan yang berbeda kan bisa saja putusannya berbeda, sehingga ini menurut saya bisa menimbulkan soal yaitu tadi kesetaraan di muka hukum, soal keadilan bagi semua. Ini menurut saya bisa menimbulkan persoalan besar. Nah, mestinya kan Menko Polhukam ya harusnya bisa mengkoordinasikan masalah ini, karena ini di bawah dan dua institusi yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan tim koneksitas ini, Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Tapi dalam polemik 2-3 hari ini, dua pemimpin besar ini belum bersuara sama sekali. Tidak ada suaranya. Menko Polhukam sudah bersuara belum? Menko Polhukam justru udah benar itu TNI yang tangani. Puspo yang tangani. Dia langsung yang tangani. Jadi seolah dia lupa dengan koneksitas ini. Jadi saya katakan ini memang lucu ya toh. Ya. Ini lucu. Kenapa? Karena memang aparat atau penegak hukum, lembaga penegak hukum itu udah carut marut gitu. Kenapa? Karena udah ditunggangi atau menjadi alat daripada penguasa. Mau tidak mau, ya. Secara teori tadi kita betul-betul harusnya seperti ini, harus seperti ini, ya kan? Bahkan saya katakan bahwa pejabat negara 74,6% itu koruptor. Kalau itu mau ditangkap. 74,6% itu koruptor. Ada yang mengatakan kalau mereka ditangkap semua, bagaimana jalannya pemerintahan? Ada juga yang begitu. Nah sekarang, yang lucunya lagi, ini ketua KPK itu udah beberapa kali didemo oleh anggotanya, ya tahu? Ya seperti kemarin kalau dikatakan tadi, oh ya ini operasi tanda tangan yang sudah diselidiki udah beberapa lama, ya tahu? Menyangkut TNI Bintang 3. Harusnya mau tidak mau kedua KPK itu harus bertanggung jawab dan itu harus ada. Gitu. Kenapa? Dari anggotanya sendiri yang Bintang 1, ketua KPK aja main golap di situ, disono dan sebagainya, membiarkan mereka. Ini lepas tanggung jawab kalau terjadi sesuatu hal, bahkan bukan saya, itu karena anak buah saya. Lah itu kan yang terjadi, sempat ini kan sudah ada korbannya, sampai direktur penindakan, pelaksana tugas deputi penindakan dan sekaligus direktur penyelidikan ya, Brigjen Asep Guntur Rahayu sampai mengundurkan diri. Ini apakah beliau ini sekedar menunjukkan tanggung jawab moralnya atau korban dari sikap cuci tangan dari pimpinan? Kalau menurut saya itu di samping dia merasa bertanggung jawab karena tidak dihargai oleh pimpinan KPK, pimpinannya. Kedua juga menunjukkan protesnya dia. Buat apa saya di KPK kalau caranya begini? Benar. Gitu. Sepertinya itu. Kalau menurut saya ini lemahnya fungsi kontrol. Setiap pimpinan itu selalu melekat pimpinan yang kontrol ya, mulai perencanaan sampai kontrol. Ini berarti pimpinan tidak kontrol apa yang dikerjakan oleh anak buah. Begitu anak buah dianggap ini minta maaf salah ya, anak buah jadi korban. Ya, betul. Ini malah seperti ada yang menyatakan begini, apa yang terjadi di KPK dalam kasus ini memperlihatkan semacam sebuah gejala bahwa TNI akan kembali mengambil panggung ya untuk periode yang akan datang dengan sikap seperti kemarin, tunjukkan bahwa mereka institusi yang memang kalau kita lihat di zaman Orde Baru ya, TNI nggak bisa diganggu gugat.
ya, kebal hukum. Dan sinyal-sinyal ke arah situ orang sudah mulai menghubungkan dengan munculnya Prabowo Subianto dengan elektabilitas yang makin tinggi, sehingga orang mulai khawatir. Ini sinyal-sinyal TNI akan kembali ke panggung politik dengan persoalan yang kemarin. Datang institusinya, KPK minta maaf, mengaku khilaf, dan orangnya dibawa pulang. Mereka urus sendiri di sana. Sementara ada mekanisme koneksitas. Koneksitas itu kan tidak bisa dibentuk hari ini. Harus ada proses. Ya, mereka harus ajukan lapor ke Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Hukum dan HAM. Dua institusi ini bentuk, ada SK bersama, tunjuk tim koneksitas. Nah, kan ini antar institusi. Tadi Bang Petrus mengatakan harusnya Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM duduk bersama. Nah, di atasnya kedua menteri ini kan ada Menko, dan Presiden sudah menegaskan bahwa apa yang belum diselesaikan di tingkat kementerian itu diselesaikan di tingkat Menko kan. Nah, kalau Menko dalam hal ini sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Puspom TNI itu sudah tepat, berarti ya tidak ada peradilan koneksitas. Nah, menurut saya aneh juga ya sikap Menko Polhukam ini, kan ini jelas akan menimbulkan, ini bukan persoalan yang pertama. Harusnya ada jalan keluar, karena kalau dibiarkan terus-menerus akan ribut terus dan akan menimbulkan sikap bahwa ada diskriminasi dalam hukum, ada segolongan orang yang tidak tunduk pada undang-undang KPK. Makanya harusnya kemarin itu kalau kita mau kemas supaya lebih manis, harusnya Puspom datang kemarin itu sifatnya bon tahanan. Kami juga berkepentingan untuk mendengar dari anak buah kami yang dan nggak perlu dipublikasi kan? Nggak perlu dipublikasi, mau dipublikasi juga boleh, tapi bon. Ya. Bahwa nanti kita kemudian bersama-sama duduk dalam satu meja dalam tim koneksitas, ya itu memang aturannya sudah harus begitu. Dan jadi, kenapa juga? Jadi jangan harus ada minta maaf atau mengaku khilaf lalu lepas total begitu. Itu kan kesannya. Tapi rombongannya puluhan orang juga, apakah ya kan kalau sekedar koordinasi cukup 3-4 orang, 5 orang. Ini kemarin kita lihat kayak puluhan orang. Kalau kita lihat di media ya. Ya inilah ya, para pejabat-pejabat kita ini nggak ada satu ketegasan, ya toh. Pak Jokowi kan kalau salah di televisi udah bicara bahwa tegakkan masalah hukum, ya mungkin presiden itu. Ada benarnya juga, mana suaranya Pak Prabowo, mana suaranya Pak Yasona Lawli. Karena mau nggak mau ini yang masih aktif tanggung jawab daripada Menteri Pertahanan. Atau karena dua-duanya ada di posisi capres yang berbeda-beda. Nah, nggak tahu juga. Nah sekarang Menteri Hukum dan HAM kemana nih sekarang? Gak ada suaranya. Ini bidang hukum apaan nih Menteri Hukum dan HAM? Di mana Pak Mahfud MD hanya lempar-lempar bola aja, lempar bola terus. Nah, itu. Tetapi nggak ada solusi. Nah, nggak ada solusinya. Harusnya kalau Menteri Pertahanan tidak bereaksi, Menteri Hukum dan HAM bereaksi, nah Menko Polhukam lah. Saya pertama salut dengan Pak Mahfud ketika menangani kasus Sambo, betul-betul diatensi ya dan berjalan. Tapi kita belum tahu nih, karena belum ada ini kerahkan. Nah, kita nggak tahu nanti endingnya. Tapi kemudian ketika dia masuk ke kasus Indosuria, ini blunder. Sampai sekarang korban Indosuria juga nggak jelas ya. Kasihan itu uangnya. Masuk lagi ke kasus yang terakhir BTS ya, juga sampai sekarang nggak kelihatan. Terus kasus TNI ditangkap KPK ya, dia sepertinya ya kita pada prinsipnya mempertanyakan sikap dari Menko Polhukam Mahfud MD. Kita akan bahas masalah itu pada sesi berikutnya. Untuk ini kita break dulu.